Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang cinta dan penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan kepada kita betapa indahnya agama Islam, di mana agama Islam adalah agama yang dibangun di atas kebaikan, kemaslahatan, dan membendung segala kerusakan-kerusakan. Oleh karenanya, Islam mengutuk, mengingkari dengan tegas dan keras aksi-aksi terorisme, aksi-aksi pengerusakan-pengerusakan yang membuat ketakutan bagi kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin an yurawwi'a akhah." Tidak halal bagi seorang muslim untuk membuat takut saudaranya. Jangankan dia melakukan aksi terorisme, pengeboman. Di dalam agama Islam, menodongkan senjata kepada saudaranya walaupun hanya bercanda, itu saja tidak diperbolehkan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, "Man asyara ila akhihi bihadidatin la'anathal malaikah." Barang siapa yang menodongkan senjata kepada saudaranya, ya, maka malaikat akan melaknatnya. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita cermati aksi-aksi terorisme, aksi-aksi pengeboman, jika kita timbang dengan timbangan agama Islam, sangat bertentangan. Satu, hal ini hanya mencederai, menodai keindahan dan kesempurnaan agama Islam. Lihatlah, dengan adanya aksi-aksi terorisme, betapa banyak ya orang-orang Islam yang menjadi korban. Terutama mereka yang membawa simbol-simbol Islam, yang berjenggot dicurigai, yang bercadar ya dicurigai, difitnah dan lain sebagainya. Maka aksi-aksi ini hanya menguntungkan orang-orang kafir dan orang-orang yang menginginkan kerusakan di muka bumi ini. Yang kedua, di antara kerusakan dari aksi terorisme dan pengeboman ini adalah ya pengkhianatan, kezaliman. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man ittaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Hati-hatilah kalian dari kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan besok pada hari kiamat. Dan di antara bahaya, dampak negatif dari aksi-aksi pengeboman dan terorisme adalah hilangnya nyawa. Baik dia membunuh dirinya sendiri, yang ini diharamkan di dalam agama Islam, bahkan termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada diri kalian. Demikian juga kalau dia membunuh orang lain, jika yang terbunuh adalah seorang muslim, maka ini adalah dosa paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bi ghairi haq." Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Bahkan jika yang terbunuh adalah non-muslim, maka ini juga terlarang di dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qatala dhimmiyan aw mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada." Ya, barang siapa yang membunuh kafir dhimmi atau mu'ahad, yaitu kafir yang antara kita dengan mereka ada perjanjian damai, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal
ya bau surga bisa dicium aromanya dari perjalanan jarak sekian dan sekian. Dan di antara dampak buruk dari ya aksi-aksi terorisme dan pengeboman ini adalah menimbulkan kekacauan, hilangnya keamanan. Padahal keamanan adalah suatu barang yang sangat berharga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afa fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya." Siapa di antara kalian yang ya aman perjalanannya, sehat badannya, dipenuhi perekonomiannya, maka sesungguhnya nikmat-nikmat dunia telah terkumpul pada dirinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan singkat ini dapat kita ketahui bersama bahwasanya aksi-aksi terorisme dan aksi-aksi pengeboman ya bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Oleh karenanya, jangan sampai ada yang mengatakan bahwasanya aksi terorisme ini ya dinisbatkan kepada Islam, kepada kaum muslimin, karena itu bukan ajaran Islam. Islam berlepas diri darinya, ya bahkan mengutuknya, ya bahkan semua agama pun mengutuknya. Maka salah besar kalau kemudian disandarkan kepada Islam, ya salah besar kalau kemudian disandarkan kepada ya agama Islam yang mulia ini. Adanya sebagian orang, oknum yang melakukan perbuatan tersebut, ya ini tidak mewakili prinsip-prinsip agama Islam, ya maka jangan sampai kita terkecoh oleh ya permainan-permainan media yang menggiring opini bahwasanya itu adalah ajaran Islam, atau yang mengatakan bahwasanya sumber terorisme, radikalisme ya adalah Islam yang murni, atau yang biasa disebut dengan Salafi Wahabi atau yang lainnya. Karena sesungguhnya itu adalah ucapan-ucapan yang kotor dan tuduhan-tuduhan yang dusta yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena segala ucapannya akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi mu'minin ma laysa fi, hubisa fi radghatil khabal hatta yahruja mimma qala." Barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan apa yang tidak ada pada dirinya, maka dia akan ditahan di lumpur neraka sampai dia mencabut ucapannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita semuanya, menegarkan kita semuanya di atas Islam yang murni, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di atas manhaj salafus saleh. Ya, kita tidak terkecoh ya dengan sindiran, celaan orang-orang yang menginginkan ya untuk menodai keindahan agama Islam yang mulia ini. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agama ini. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dakwah sunnah ini, ya. Maka hendaknya bagi kita untuk tetap kuat, tegar ya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Al-mutamassiku bi sunnati yauma idzin qal qabidi alal jamar." Orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnahku, dia bagaikan memegang bara api. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya dan kepada kaum muslimin dimanapun berada untuk memahami agama Islam yang mulia ini dan tidak tertipu dengan isu-isu yang ingin menyudutkan Islam dan menyudutkan kaum muslimin. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.